Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, dan malam yang terhormat kepada Pak Budi dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah K3, yaitu implementasi kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup di PT Inka Persero. Untuk latar belakangnya sendiri, PT Inka Persero merupakan perusahaan yang mendukung kegiatan produksi manufaktur kereta api, dimulai dari penyediaan material untuk keperluan pekerjaan memproduksi manufaktur kereta api, suplai hingga pelaksanaan kegiatan membuat produk tersebut yang mencakup kegiatan mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya. Untuk kegiatan tersendiri itu tidak terlepas adanya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dikarenakan kegiatan produksi manufaktur kereta api yang berada di PT Inka dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, antara lain menyangkut aspek keselamatan kerja dan lingkungan. Untuk tujuan tersebut yaitu yang pertama, untuk memperoleh gambaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja di PT Inka tersebut. Yang kedua, mengetahui aturan-aturan yang ada di PT Inka tentang K3LH. Yang terakhir adalah mengetahui faktor-faktor dan area berbahaya di PT Inka Persero. Kemudian manfaatnya apa saja sih? Yang pertama itu menambah pengetahuan tentang adanya manajemen K3LH. Yang kedua, bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap upaya penanganan K3LH. Yang ketiga, bisa mengurangi lost time atau buangnya waktu dan proses produksi kereta api berjalan lancar. Nah, untuk peraturan-peraturan K3LH di PT Inka itu dapat diambil dari PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen dan keselamatan kerja. Nah, peraturan-peraturan tersebut apa saja yang ada di PT Inka tentang K3LH? Yang pertama yaitu setiap orang yang memasuki workshop diharuskan memakai helm safety dan sepatu safety. Yang kedua, dilarang merokok di daerah kerja. Yang ketiga, buanglah semua jenis sampah dan kotoran lain ke tempat yang disediakan. Yang keempat, pakai APD tambahan khusus dengan tepat. Yang kelima, dilarang menjalankan mesin apabila tidak mengetahui cara-cara dan bukan wewenang. Yang keenam, mengikuti instruksi mutu atau kerja saat akan bekerja atau mengoperasikan mesin dan alat. Yang ketujuh, dilarang membuang sisa bahan berbahaya dan beracun ke dalam saluran air atau permukaan tanah. Nah, berikut merupakan area berbahaya di PT Inka. Bisa dilihat ini, mungkin mohon maaf agak kurang jelas, bahwa terdapat ada warna-warna yang mewakili area-area tersebut. Bisa dilihat di situ ada area hijau, kuning, dan merah. Area hijau tersebut mewakilkan area ini dapat dikunjungi oleh semua orang atau karyawan. Kemudian untuk area kuning ini dapat dikunjungi tetapi harus ada perizinan dari pihak keamanan dan menggunakan APD. Kemudian untuk area yang warna merah ini itu area yang tidak dapat dikunjungi terkecuali ada kegiatan yang mendesak gitu. Kemudian untuk layout APAR atau alat pemadam api ringan di PT Inka ini bisa dilihat ini adalah titik-titik lokasi alat pemadam api ringan, yang dimana layout ini yang berada di geraha lantai 1 dan geraha lantai 2. Kemudian untuk alat pelindung diri di PT Inka itu cukup menggunakan helm safety, baju safety, dan sepatu safety. Jika diharuskan menggunakan kacamata safety, PT Inka harus mewajibkan menggunakan kacamata safety. Nah, untuk pengelolaan kebersihan lingkungan di PT Inka yaitu ada sampah organik, sampah anorganik, dan limbah B3.
Untuk pengelolaan sampah organik, yaitu sisa makanan, kertas, daun, dan lain-lain harus dibuang di tempat sampah warna hijau. Kemudian untuk anorganik seperti sisa plastik atau barang yang tidak dapat membusuk harus dibuang di tempat sampah warna kuning. Nah, untuk limbah B3 atau limbah yang terkena bahan kimia tersebut harus dibuang di tempat sampah warna merah. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, PT Inka menerapkan kebijakan dan prosedur K3LH untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Yang kedua, perusahaan ini melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi adanya bahaya di tempat kerja. Yang ketiga, karyawan PT Inka menerima pelatihan K3LH yang mencakup pemahaman terhadap langkah-langkah keselamatan, penggunaan APD, dan prosedur darurat. Yang keempat, pengawasan dan inspeksi rutin terus dilakukan oleh karyawan yang bagian di K3. Yang kelima, PT Inka memiliki prosedur penanganan kecelakaan kerja. Yang keenam, perusahaan ini juga mendorong budaya keselamatan yang kuat di tempat kerja dengan mempromosikan kesadaran akan K3LH kepada karyawan. Sekian dari presentasi saya. Bila saya ada kesalahan dalam menjelaskan tersebut, terima kasih.